Kenapa kitab yang tidak ada verifikasi dari Yesus? Kenapa kitab wartawan? Kenapa kitab nggak jelas? Kenapa kitab palsu dijiplak oleh Quran? Kenapa? Meninggal. Tidak dijiplak oleh Quran. Quran itu firman Tuhan ya. Yang ditulis oleh Lukas ini jangan-jangan nyuri dari Quran. Kenapa dimirip-miripin oleh Quran? Kenapa? Apakah Lukas mencuri dari firman Tuhan yang ada di dalam Quran? Coba jawab. Lukas duluan. Coba jawab. Lebih tua dari Allah, Sob. Kan tulisannya tidak ada verifikasinya. Lukas lebih tua dari Muhammad, lebih tua dari Allah. Allah belum mana verifikasinya bahwa yang dituliskan Lukas itu betul? Ayo. Allah belum lahir, Muhammad belum ada, Aminah belum lahir. Kan kita kan bisa menduga-duga kan kayak gitu. Kosakata Allah saja kalian embat. Gak heran aku. Kepada seorang perawan bernama Maria. Kosakata Allah aja kalian embat tuh ya. Apalagi cerita dalam Quran tuh ya. Di dalam Injil Lukas 1 tertulis sesungguhnya syukran Dewi Pargo dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Aku tanya dulu verifikasi dari Lukas mana? Verifikasi dari Yesus mana? Ditiru oleh Al-Quran. Kenapa? Jawab. Dari mana verifikasi bahwa tulisan Lukas itu betul kata Yesus mana? Dia minta verifikasi terus saudara-saudara, enggak berani. Dia tidak akan berani masuk ke substansi. Enggak akan berani. Karena nanti terbukti bahwa kita memuji. Kagak bisa kau tunjukin gitu. Verifikasi kitabmu. Tidak berani dia. Kagak bisa ditunjukin ya Disya. Pencet tombol lari, Sob. Pencet tombol lari, Sob. Pencet. Apanya? Kagak ada sejarahnya ku lari sama kamu. Ya. Pencet tombol lari, Sob. Mana? Jangan masih kutunggu verifikasinya nih. Jangan berulang-ulang. Kau kan sudah tanya sama saya. Kau sudah tak duluan masalahnya, Des ya. Ketika ku tanya satu hal sebelum ke ranah pembahasan, kau stuck duluan udah. Sudah saya bilang. Mana verifikasinya? Tunjukkan datanya di mana? Dengarkan. Kenapa kitab yang tidak ada verifikasinya dari Yesus? Kenapa kitab wartawan? Berarti tidak ada yang kitab yang tidak ada yang tidak ada yang. Kenapa? Jawab. Tidak ada verifikasi dari Yesus ya. Sudah tahu kitab nggak jelas. Berarti tidak ada verifikasinya ya, betul? Verifikasi kenapa dijiplak oleh Quran? Kenapa? Betul. Kenapa betul tidak ada verifikasinya ya? Iya, kenapa? Enggak, kamu akui dulu. Kenapa itu? Tidak ada verifikasinya. Kenapa kau jiplak kitab yang tidak ada verifikasinya? Jawab apa? Kenapa Des nggak mau jawab pertanyaanku, Des? Kau udah tidak ada verifikasinya itu kitab. Kitab yang tidak ada verifikasi. Tidak ada verifikasinya itu kitab. Anda jiplak. Itu coba verifikasinya tidak ada gitu kamu akui. Kenapa Anda jiplak? Kenapa dijiplak? Anda akui tidak ada verifikasinya. Kenapa dijiplak? Jawab dulu. Apakah kamu akui tidak ada verifikasinya? Buntu kan? Buntu. Karena kau tidak berani membahas jangan buntu, Des, jangan macet. Coba aku tanya satu hal saja. Di mana verifikasi kitab Lukas itu di mana? Intinya dijiplak. Ada enggak? Kamu mengakui tidak ada verifikasinya? Baru ku jawab. Kenapa? Baru ku jawab. Coba. Ayo. Kenapa harus Anda jiplak? Kamu akui tidak ada verifikasinya. Baru ku jawab tuh. Iya, Sob. Ayo, jawab dulu. Aku mau dengar jawaban kamu kayak gimana. Ayo. Menurutmu kan tidak ada verifikasinya, betul? Bukan menurutku. Aku bertanya kepada kamu. Ada nggak verifikasi dari Yesus? Verifikasi seperti apa? Maksud kamu? Ya, maksud kamu verifikasi itu seperti apa? Bahwa Yesus mengatakan betul apa yang telah dituliskan oleh Lukas. Nah, coba mana? Kamu ingin supaya Yesus mengatakan betul apa yang dikatakan oleh Lukas. Kata-katanya harus persis begitu. Verifikasinya aja di mana? Yang saya tanya sama kamu ingin kata-katanya harus persis begitu. Enggak perlu lengkap yang penting dari Yesus. Saya mau jelaskan. Yang kamu maksud verifikasi Ayo. Dengarkan.
Yang kamu maksud verifikasi Ayo, adalah macet Yesus kau, mengatakan macet. bahwa Macet apa kah? yang ditulis oleh Lukas itu benar, begitu? Iya, mana Kata-katanya verifikasi harus seperti Yesus? itu. Iya. Ya, kalau kata-kata harus seperti itu, saya jawab tidak ada. Tidak ada. Oke, sekarang kenapa yang tidak ada Oke, verifikasi tidak ada demikian ya. dicipta oleh Quran? Gitu dong, Des. Oke, baik. Tidak ada. Kenapa yang tidak ada verifikasinya Tidak yang ada. kau inginkan itu dicipta oleh Quran? Kenapa? Baik, Des ya. Meninggal. Kenapa ditarakan di dalam Al-Quran Meninggal cerita Yesus? dunia. Mau dijawab kagak? Oke. Mau dijawab kagak? Kenapa isi Mau dijawab atau kagak? konten Kenapa dari kau Injil kejam, Lukas itu Des? dicipta? Silakan. Kenapa kau kejam? Mau dijawab gak? Silakan. Silakan. Silakan, Sob. Oke. Baik, Des ya. Aku jawab. Karena Ya. kamu tidak ada verifikasinya. Ya. Kenapa kitab tidak ada verifikasinya tertulis di dalam Al-Quran? Des, ingat kami sebagai umat Islam ya tidak membantah keseluruhan dari kitabmu. Ya. Itu jawabannya. Berarti kalau ada ukurannya di belum selesai. Belum selesai. Des, kalau ada Des ya, kalau ada di dalam Al-Quran kami dicatatkan ceritanya seperti itu dan juga ada tertera di kitab kamu, maka kami mengakui hal itu. Oke. Kenapa penciplaannya keliru? Kenapa Bukan penciplaannya keliru? menciplak. Tidak ada dalilnya Al-Quran menciplak kitab Buktinya Lukas. sudah ada. Buktinya Mana dalilnya? Dalilnya mana? Kenapa harus ada di Quran? Dalilnya mana? Kenapa harus ada di Al-Quran Quran? menciplak kitab Lukas itu di mana dalilnya? Oke, saya tunjukkan dalilnya. Di mana Baik, dalilnya? saya tunjukkan dalilnya. Al-Quran meniru kitab Lukas. Coba. Baik, saya tunjukkan. Ayo, tunjukkan Baik, sama aku. Ya. Saya tunjukkan. Ayo, Kisah datangnya tunjukkan. malaikat Gabriel kepada Zakaria itu dan kepada ceritanya. Maria sudah ada dalam Quran, sudah ada dalam Bible duluan. Yang kutanya di mana dalilnya Al-Quran itu meniru? Ayo. Duluan mana, Sob? Di mana dalilnya Al-Quran itu meniru? Buktinya sudah ada dalam Injil Lukas duluan. Di mana dalilnya Al-Quran itu meniru? Buktinya kisah yang tulis di dalam Quran itu meniru-niru apa yang ada di dalam Injil Lukas. Di mana dikatakan meniru Quran? Baik, kita buktikan. Di mana dalilnya? Dalilnya dulu. Dalilnya Al-Quran meniru kitab Lukas. Mana? Katanya mau saya jawab, kok gemetaran? Iya, mana? Mana? Jangan ngarang tuh. Jawab kok gemetaran ini suncok nih. Ayo, jangan ngarang. Tunjukkan sama aku mana? Gitu, Ayo. Saya mau Ayo, tunjukkan sama aku mana? Saya sedang mau menunjukkan, jangan gemetaran. Saya sedang mau Ayo, menunjukkan. tunjukkan. Baik. Di dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Apa? Datanglah malaikat Gabriel kepada seorang perawan bernama Maria. Itu bukan Lukas pertama, kocak. Mau saya bacakan? Saya bacakan ya. Aduh, Lukas 1 pasal 1 apa bunyinya? Teofilus yang mulia. Saya bacakan. Kocak emang. Saya bacakan Uncup. Lukas pasal yang pertama. Saya bacakan ya. Lukas pasal yang pertama. Coba Lukas 1 pasal 1. Coba. Ayat yang ke baru ngomong ayatnya. Saya mulai dari ayat yang ke-26 ya. Baru ngomong ayatnya. Baik, Ayo. dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ayo. Sebentar, saya terima dulu matchnya. Biarin kita mainin dulu ya teman-teman. Kita mainin dulu. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu ialah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, perhatikan ini, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus." Sekarang
Saya mana dalilnya Quran niru kitab Lukas itu mana? Dijiplak oleh Al-Quran. Mana dalilnya Zong? Tertulis di dalam Quran. Yang kutanyakan samamu, di mana dalilnya Quran menciplak kitab Lukas? Baik, kita bukakan. Zong, mana dalilnya itu? Maryam ayat yang kita mulai ya. Maryam ayat apa? Surat Maryam ayat yang ke-16. Kita mulai dari 16. Des, kalau yang 16 fattakhazat min dunihim hijab arsalna ilaiha ruhana pada masalah syamsawiyah. Lebih hafal aku daripada kamu, Des. Jangan kejang-kejang, so. Saya mau buktikan. Lebih hafal aku daripada kamu. Yang ku minta di mana tertulis dalilnya Al-Quran menciplak kitab Lukas. Mana? Saya sedang bacakan. Mana dalilnya? Tunjuk satu ayat, coba tunjuk. Mencet kau. Sedang akan membacakan. Bisa diam? Coba. Tuh nih ya. Di mana dalilnya di Al-Quran? Al-Quran menciplak kitab Lukas. Mana? Saya mau bacakan ini. Mana dalilnya? Tunjuk. Ini. Tunjuk. Saya bacakan. Dari surat Maryam 16 sampai 25. Saya bacakan. Di situ nggak ada. Bacakan, Sob. Nggak ada. Yang kutanyakan mana dalilnya? Al-Quran menciplak kitab Lukas itu di mana? Jangan panik, Sob. Saya sedang membaca. Kamu yang panik. Kutanya satu hal, dalilnya di mana kagak dapat ditunjukin. Kenapa kau panik, Sob? Saya membacakan. Ini teman-teman ya, saya bukakan aja ya. Surah Maryam ya, kata Edis tuh ya, surah. Pencet dua lari. Surah Maryam ya teman-teman. Nih saya bukakan kepada teman-teman ya. Saya ini baik hati teman-teman ya. Di mana ada verifikasi Al-Quran menciplak kitab Lukas? Kagak ada. Di Maryam ini kagak ada. Ya teman-teman ya. Nih. Ya. Kagak ada tuh yang saya minta. Fattakhazat min dunihim hijaba. Lalu dia memasang tabir yang melindungi mereka. Ya, kagak ada dalilnya Al-Quran menciplak kitab Lukas. Terima kasih Bang Mika. Sudah? Kagak ada dalilnya Al-Quran menciplak kitab Lukas. Mana? Mana? Ini Maryam nih yang kau bilang nih. Baca terus. Maju terus. Mana? Ayat selanjutnya. Mana? Nih. Ayat selanjutnya. Nih, selanjutnya nih. Baca selanjutnya. Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuh kau. Kenapa dia berkata seperti itu? Nih dalilnya. Kenapa dia berkata seperti itu? Yang kutanyakan di mana Al-Quran menciplak kitab Lukas, di mana dalilnya? Zong. Itu kisah tentang apa, Sob? Itu kisah katanya. Yang kutanya dalilnya di mana Al-Quran menciplak kitab Lukas itu di mana? Kisah tentang malaikat datang kepada ini dalilnya. Kagak ada di sini dikatakan Al-Quran ini menciplak kitab Lukas. Kagak ada. Inti ceritanya adalah tentang ceritanya. Ditanya dalilnya di mana Al-Quran? Makanya Dis ya. Tentang malaikat datang kepada seorang perawan bernama Maryam, betul? Des, makanya kau bertanggung jawabkan ketika ketemu aku ya. Kalau ketemu aku pasti tanya dalilnya. Di mana Al-Quran disebutkan menciplak kitab Lukas? Itu di mana? Pada seorang perawan, betul atau tidak? Zong. Ya, Zong ya teman-teman, Zong. Betul atau tidak? Zong teman-teman ya. Ini dia. Ditanya dalilnya satu mana? Tidak ada. Tidak berani, Sob, menjawab itu, Sob.
Kagak ada kayak gitu. Ya, ayo. Yang ingin saya tanyakan sama kamu, Sob. Ayat itu Macet, bercerita kau nanya tentang terus. datangnya seorang malaikat kepada Maryam. Betul atau tidak? Macet, Betul kau atau nanya tidak? terus. Betul atau tidak, Sob? Ditanya satu aja, aku tanya satu kagak ada jawabannya. Si Ucup nggak berani, saudara-saudara. Tidak berani. Mana dalilnya? Kitab Quran menciplak kitab Lukas itu mana? Sob, intinya ayat itu secara keseluruhan berbicara tentang datangnya seorang malaikat kepada seorang Kagak perempuan ada di bernama situ. Maryam, betul? Cerita Betul ini atau tidak? diambil dari kitab Lukas, nggak ada. Betul atau tidak? Nggak ada, nggak ada. Al-Quran dari mana disebutkan dia tahu? mengambil kitab Lukas, nggak ada. Kalau Mana gitu dia dalil? tahu Mana dari dalil? Kalau gitu dia tahu Dalil dari mana? mana dalil? Kalau gitu dia tahu dari mana? Dalilnya mana? Dalil Zong itu macet, sudah ada sebelumnya di dalam Injil Lukas. Macet, Lalu kisah ditanya itu dalilnya mana? Macet. Muncul kembali di buku 700 tahun kemudian dalam versi Arab yang jelas-jelas Kau kita itu sudah ngomong ada sebelumnya, apa? betul? Yang ditanya dalil Betul? di mana Al-Quran mengambil cerita dari Lukas, kagak ada. Dijiplak semua. Macet, Kisah macet. Musa membelah Makanya jangan kebanyakan dijiplak. ngarang kau. Kisah Musa memukul batu lalu keluar air. Ke Musa mula, udah lari-lari ke Nabi Musa mula. Dijiplak. Ke Nabi Musa mula, macet. Dijiplak. Macet. Dia dijiplak. Apalagi yang mau jiplak? Baik, Des. Aku minta satu sama kamu, ya. Kitabmu cuma jiplak. Coba dengarkan dulu. Aku minta satu hal sama kamu, ya, atas framing-an kamu. Kitabmu Dengarkan dulu. Ntar aku dengerin jawaban kamu, jamin. Sudah kau akui belum? Ya. Sudah kau akui? Aku minta satu hal sama kamu, ya. Sudah Di kitab kamu, bentar. Lari. Coba dengarkan dulu. Sedikit aja. Lari. Pencet tombol lari, Sob. Pencet. Oke, Dis. Kalau kau tuduh Al-Quranku itu menciplak kitab kamu, di mana disebutkan di Al-Quran Nabi Daud itu berzina di mana? Apanya? Baik. Di Al-Quran di mana disebutkan Nabi Daud berzina? Di mana? Saya bukakan. Sebentar, siapa? Di mana? Sudah saya tulis di mana? itu. Sebentar, sabar. Ayo, di mana? Sabar. Di mana di Al-Quran dikatakan Nabi Daud berzina, Lot berzina, sabar. Nabi Ibrahim berzina, itu di mana? Saya sudah tulis buku tentang itu di sini. Ya, saya sudah tulis buku tentang itu di sini. Buka. Baik, sabar. Sabar. Ya. Buka. Sabar. Itu apa kitab Zakir Naik yang ku minta Quran? Saya Macet emang ini di sini. Jangan kau lari, Ucup. Mana Qurannya? Di mana ayatnya? Di mana? Jangan kau lari, Ucup. Jangan kau lari. Macet gitu. Jangan kau lari. Jangan Macet. Yang kau minta di Al-Quran mana? Saya bukakan buku yang sudah mana? Di halaman 123. Saya bukakan. Jangan kau lari, Sob. Yang kau minta ayatnya di Quran mana? Lari, Ucup. Jangan kau lari. Macet. Kepada kamu, ya. Yang kau minta di Quran, bukan di buku, bukan. Kau minta Daud berzina kan? Iya, di mana? Ayatnya di Quran mana? Buka, ayo. Baik, bukakan Quran surat sebentar. Sabar. Surah berapa? Bukakan Quran surat ke surat As-Sot ayat 21 sampai 25. Ya. Surat Sof. Ya. Ayat 21 sampai 25. Baik. Sebentar ya. Surat As-Sot. Quran surat As-Sot bukan? As-Sot bukan? Bukan As-Sot. Sot. Apa? Sot. Quran surah Sot. Ya, Sot. Oh, Sot. Sot. 21 sampai 25. Ya. 21 sampai 25 ya, teman-teman. Mari kita lihat, teman-teman. Adakah Nabi Daud berzina? Ya. Oke, ya. Oke, teman-teman. Ya, ini Quran surah. Benar ini, Des? Quran surah Sot. Ku konfirmasi dulu. 21 sampai 25.
Ya, bentar tulisannya betul kayak gini nggak? Mana nih? Quran surah Shot. Ya. Shot ya. Nih Shot ya, betul? Ya, 21 sampai 25. Oke, mari kita buka. Adakah Nabi Daud berzina dikatakan di dalam Quran? Silakan. Oke, mari kita baca 21-nya ya teman-teman. Shot ayat 21 sampai 25 itu dijiplak. Ya, ini 21 ya. Dijiplak dari Ya. 2 Samuel pasal yang Ya. ke-12. Dan apakah telah sampai kepada Anda berita orang-orang yang berselisih ketika mereka berkumpul di dinding mihrab? Mana? Macet. Terus. Ya. Belum juga kelar baru kau baca 21. Nih. Ketika mereka masuk menemui Daud dan dia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, janganlah takut, kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain, maka berilah keputusan di antara kami secara adil dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Mana? Disebutkan Nabi Daud berzina mana? Mana? Sejujurnya aku ini mempunyai 99 ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, serahkanlah kambingmu itu padaku. Dan dia mengalahkan aku dalam kejadian itu. Lanjut, 24-nya ya. Dia Daud berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu melakukan kezalimannya kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan pengabdian. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur, sujud dan bernegosiasi. Di mana Des? Di mana Nabi Daud berzina? Di mana? Tidak ada. Sudah selesai? Udah selesai nih, udah. Baik. Mana Kenapa di situ Daud tersujud, sungkur dan bertobat? Mana dikatakan Nabi Daud berzina mana? Daud tersujud, sungkur dan bertobat. Apa? Mana? Di sini negosiasi tentang perselisihan masalah ternak, masalah kambing. Saya bacakan punya saya. Mencret. Kagak ada seperti di Bible-mu, kagak ada. Ya. Kurang versi editan. Saya bacakan. Kagak ada versi editan. Kurang editan. Saya bacakan di sini. Kagak bakalan kamu temukan Nabi Daud berzina, kagak bakalan. Ya. Mau diskusi yang baik. Tadi kau sudah baca, saya diam. Kau saja sudah ngibul sama aku. Bisa saya gantian ngomong, Sob? Bisa saya gantian ngomong? Macet. Bisa saya gantian ngomong nggak? Coba kau tunjukkan di Quranku di mana. Coba, aku kasih waktu kau. Ya. Kalau saya diizinkan ngomong, kalau kau nggak panik, kau diam dulu. Ya, coba. Aku kasih waktu kau. Tertulis, dengarkan, Sob. Kisah yang tertulis di dalam surat As-Shot ayat yang ke-21 sampai 25 tadi itu sesungguhnya merupakan jiplakan yang keliru dari 2 Samuel pasal yang ke-12. Saya bacakan. Iya, kagak ada. Saya bacakan. Jangan kepanikan begitu. Kagak ada. Sob, jangan panik. Saya bacakan dulu. Oh, pada ketawa penontonku Des. Kata mereka macet. Sob, saya bacakan. 2 Samuel pasal ke-12. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang seorang miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan si lembu sapi, dan si miskin tidak mempunyai apa-apa kecuali dari seekor anak lembu domba betina yang kecil yang diurus, yang dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu
dan dapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya dan lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah kita Israel. Dengarkan aja. Kita mainin dulu sebentar ya. Kau menjadi raja atas orang Israel, dan akulah yang akan kau tadi baca saya diam. Sekarang saya buktikan Iya, kau aku dengerin kamu baca. Kau jangan panik, Ucup. Kau jangan panik. Aku dengerin kamu dari tadi baca. Itu menjiplak dari sini. Di mana dikatakan Nabi Daud berzina, di mana? Menjiplak ayat ini dengan keliru. Di mana mencret kau? Dikatakan di mana di Quran Nabi Daud berzina itu di mana? Kau jangan panik. Zong, itu zong. Saudara-saudara. Zong, gitu. Saudara-saudara. Jiplak dari mana? Quran dari mana? Nabi Daud berzina nggak ada di Quran. Masih lanjutkan nggak? Mana tunjukkan Nabi Daud berzina di Quran itu di mana? Gemeteran dia. Sudah gemeteran. Ayo. Zong dari tadi zong. Kau cerita apa? Bagaimana ayat itu dijiplak oleh Quran? Perhatikan bagaimana cara Quran menjiplaknya. Mana kitab di kitab kamu tertulis Nabi Daud berzina di Quran mana? Gimana saya mau? Mana di Quran ayatnya? Di mana? Tanda kau panik. Di mana ayatnya di Quran? Di mana itu? Di mana? Ayo. Ayat yang ke-21 sampai 25. Sudah kita baca tadi, nggak ada Nabi Daud berzina. Kan, punyamu versi editan, bukan begitu. Punyamu yang editan. Versi editan. Saya bacakan. Macam apa pula itu deh? Saya bacakan dari terjemahan punya saya, saya bacakan dari terjemahan punya saya. Panik, gitu. Di sini dikatakan gak ada gitu ya. Sampai kepada kamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar, ketika mereka masuk menemui Daud. Lalu Daud terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut karena 2 orang yang berperkara, yang seorang dari kami berbuat zolim kepada yang lain. Maka berilah keputusan kepada kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami jalan yang lurus. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja." Mirip nggak dengan yang di dalam anu tadi? Di mana dikatakan Nabi Daud berzina? Mirip nggak? Di mana dikatakan Nabi Daud berzina? Di mana? Peniru. Ayo, di mana dikatakan Nabi Daud berzina? Di mana? Peniru dan penjiplak. Ada nggak di Quran surah Sud itu ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Dengarkan. Di mana Nabi Daud berzina? Di mana? Dan penjiplak. Yang ku tanya sama kamu bukan urusan kambing. Yang ku tanya sama kamu, di kitab kamu Nabi Daud berzina itu di mana? Saya teruskan. Di mana? Ayo. Serahkanlah. Mencret kau, malu. Seorang di antara mereka berkata, "Serahkanlah kambing itu kepada," dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zolim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian dari mereka berbuat zolim kepada yang lain, kecuali yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan amat sedikitlah mereka." Perhatikan kalimat ini. "Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat." Pertanyaan saya, bertaubat dari apa? Daud di situ. Itu perselisihan kambing, bukan masalah zina. Bertaubat dari apa? Lalu dari apa? Perselisihan masalah ternak. Oke, siapa dua orang itu? Perselisihan masalah ternak, bukan masalah zina. Siapa orang itu? Siapa? Mana dalilnya? Ayo, mana
mana dalilnya? Kau pertanggungjawabkan mana? Itu bukan perkara, hanya perkara. Ayo mana dalilnya? Yang kau minta mana? Nabi Daud berzina mana? Siapa dua orang? Zong. Siapa dua orang? Zong gitu. Ngelawak. Kau ngelawak. Ayo, malu-maluin kalau kau kagak bisa buktikan dalilnya Nabi Daud berzina di Quran. Ayo mana? Macet gitu. Macet. Saya sama kamu sederhana. Macet. Siapa dua orang yang lompat pagar? Apanya? Siapa? Itu masalah Disebutkan peternakan, ada perselisihan tentang masalah perhitungan ternak, bukan masalah zina. Kenapa mereka harus lompat pagar? Ayo, aku minta di mana Nabi Daud itu berzina seperti diceritakan di kitab kau itu mana? Ayo, jawab di mana? Di Al-Quran? Ada nggak ditemukan? Kalau nggak ada kamu ngarang. Ayo. Sudahlah mencipta tidak kau sadari, Sudahlah macet kau. Ya, kagak ada Nabi di dalam Al-Quran disebut jelek sampai berzina, kagak ada deh. Siapa? Macet kau. Kagak ada disebutkan di Al-Quran Nabi Daud berzina, kagak pernah. Macet. Ya. Datang kepada Daud itu siapa? Hal itu ya teman-teman berarti membuktikan bahwa Al-Quran tidak menciplak ya. Tidak menciplak karena tidak ada cerita Nabi Daud berzina di Quran seperti di Bible. Nggak ada. Kenapa cerita itu mirip? Nggak ada. Mirip. Kata kamu mirip. Dusta ngarang kau. Betul. Ayo, mana? Secara tekstual mana? Betul tidak bahwa ada dua orang yang ribut masalah kami? Mana? Secara tekstual mana Nabi Daud berzina? Jong macet. Pada akhirnya Daud tersyukur sujud dan bertobat. Kenapa? Ayo. Kenapa? Itu masalah kezaliman tentang masalah hitungan peternakan, oke? Yang gue tanyakan sama kamu, di mana dalilnya bahwa Nabi Daud itu berzina mana? Zong, macet. Ini yang saya bilang teman-teman ya, menjiplak secara keliru. Macet rupanya. Makanya ngibul terus kau. Teman-teman ya, yang datang kepada Daud itu adalah satu orang yang bernama Natan. Gak bakalan bisa kau dis ya, serang Quranku gak bakalan bisa, pakai kitab wartawan gak bakalan bisa dis. Yang betul-betul terjadi. Nathan membawa sebuah umpama tentang adanya. Ayo di mana? Nah, Ayo jangan zong. Dikatakan ada dua orang sungguhan. Mana dikatakan di situ? Orang lompat pagar kagak disebut berzina juga. Dikatakan lompat pagar, orang lompat pagar bukan berzina itu. Kenapa mereka harus lompat pagar? Ayo. Kenapa mereka harus lompat pagar? Carikan tekstualnya Nabi Daud berzina itu mana? Jawab. Coba. Jangan zong, bikin malu. Bikin malu ntar. Jawab. Kenapa mereka? Ayo. Jangan ngarang kau. Kenapa mereka? Mana Nabi Daud berzina itu mana? Kata kamu kan Al-Quran menciplak Bible. Ya, Nabi Daud berzina di Quran mana? Oke, gini saja, biar enak. Gimana kalau kita pakai waktu? Iya. Ya, biar gini. Kan nyerah juga teman-teman ya. Macet nyerah juga dia. Ya. Di awal tadi aku kasih, ayo 5 menit kamu, 5 menit aku. Kagak mau. Gini. Walaupun kita mulai macet kayak gitu dah. Walaupun mulai macet kayak gitu. Kita bicaranya harus gantian. Itu tadi saya bilang sama-sama besar. Kalau kita bicara bareng-bareng seperti ini, tidak ada yang didengar. Macet masalahnya kamu. Bukan macet. Kamu mengatakan di mana di situ Daud berzina, betul? Mana? Saya jawab, di dalam Samuel 2 Samuel yang datang kepada Daud itu adalah Nathan seorang diri.
dia membawa sebuah perumpamaan tentang adanya dua orang, satu hanya memiliki seekor domba, satunya hanya memiliki 99. Nah, yang memiliki 99 ini mengambil satu-satunya domba kepunyaan si orang yang lain itu. Lalu Daud marah dengan berkata, sesungguhnya orang itu harus dihukum mati. Lalu Nathan berkata, engkaulah orang itu. Lalu dikatakan di situ, kau mengambil istri orang, bla 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 bla. Akhirnya Daud di situ bertobat. Kagak ada disebutkan di Quran kau mengambil istri orang, kagak ada. Sebentar, macet, ngarang. Sabar, selesai. Jangan panik. Ngarang. Gitu. Ngarang. Kagak ada di Quran disebutkan bahwa Nabi Daud ngambil istri orang, kagak ada. Saya bacakan. Makanya kalau saya ngomong, kamu dengarkan. Ketika saya bicara, kamu dengarkan. Saya tidak mengatakan itu tertulis. Dengarkan, Sob. Saya tidak mengatakan itu tertulis di dalam Quran. Karena Quran mana sesuai tuntutanku mana? Gimana? Mana sesuai tuntutanku mana? Ya, tuntutanmu adalah mengenai Injil, bahwa surat Sot 21 sampai 25 tadi adalah penjiplakan. Yang ku tuntut sama kamu mengatakan Nabi Daud berzina karena Al-Quran mengutip dari Bible. Sekarang ku tanya sama kamu, di mana ayatnya Nabi Daud berzina ngambil istri orang di Quran mana? Sudah. Udah. Oke. Kenapa Daud tersungkur sujud dan bertaubat? Iya, aku tanya dalil. Loh, di mana dalilnya kalau gitu ada? Sob, di mana dalilnya ada? Itu tentang perzinahan, betul atau tidak? Macet. Kok macet? Kalau saya buktikan bahwa di dalam kitab tafsirmu itu mengenai perzinahan gimana? Sekarang macet kau Des. Enggak, Sob. Kalau saya buktikan dari buku-buku tafsirmu bahwa itu tentang perzinahan mana? Ada nggak dikatakan di Quran surah Sot itu Nabi Daud berzina? Mana? Kitab tafsir itu bohong. Mananya? Jangan ngarang kau. Ngarang lagi. Ya, ngarang lagi. Saya tanya dulu sama kamu, berarti kitab-kitab tafsir itu bohong? Apanya? Aku nggak mau bahas yang lain dulu. Kau tuntut mana Al-Quran kau buktikan menciplak Bible Nabi Daud berzina itu mana? Saudara-saudara, mana? Jangan ngarang kau. Ayo. Ini saudara-saudara, bahaya. Pengarang sejati kata teman-temanku. Des, di sini yang tulis dong itu 4.000 loh, Des ya. 4.000. Tuh ada tombol lari di bawah tuh Des ya. Tombol lari. Tuh, tombol lari di bawah Des, silakan. Kau dapat dibuktikan kau. Ya. Sekarang intinya mana buktiin sama aku. Aku akan tetap menuntut kamu. Kamu bisa buktikan Nabi Daud berzina di Quran mana? Tekstual dalilnya mana? Sekarang gini. Kita pakai waktu karena kita tidak ada yang mengalah. Kita pakai waktu gimana? Udah macet pakai waktu. Jangan ketakutan sebentar. Karena tidak ada yang mengalah. Tadi kan saya bilang waktu 5 menit, tapi kita sama-sama mengalah, sama-sama dewasa. Tapi karena tidak ada yang mengalah, gimana kalau pakai waktu? Gimana? Sebentar. Aku tanya penontonku. Gimana teman-teman? Lari, pencet tombol lari. Gimana teman-teman? Ayo, edisinya udah kejam. Gimana teman-teman? Jangan mau diatur katanya. Lari. Gak usah kata penontonku, kamu kosong katanya. Ayo. Kalau kau bisa buktikan sama aku, di mana dalilnya Nabi Daud itu berzina seperti yang kau katakan, coba. Coba, buktikan aja, kagak usah pakai waktu, kagak perlu. Berani nggak pakai dalilnya kamu sebutkan di mana? Lari. Dalilnya kamu sebutkan di mana? Ayo, silakan. Sot ayat 21 sampai 25. Kagak ada di situ. Baik. Sekarang kagak ada. Tersungkur sujud dan bertobat. Tersungkur sujud apakah berzina? Karena apa? Apa sebabnya? Mana? Dalilnya Nabi Daud berzina mana? Sebabnya apa?
Ayo. Tersungkur itu bukan berzina. Tersungkur, sujud dan bertaubat apa? Tersungkur dan sujud itu bukan berzina. Kau paham bahasa Indonesia kan? Sebabnya apa? Kau paham bahasa Indonesia sujud apa? Tersungkur apa? Saya tahu bahwa tersungkur, sujud. Kenapa kau balik cocok logi ayat? Kenapa? Kagak ada kata zina. Pertanyaan kau cocok logi ayat gitu. Cocok logi ayat tersungkur dan bersujud disebut berzina. Sebabnya cocok logi itu ya, bersujud dan tersungkur disebut zina. Itu kau belajar di mana? Kita kasih dia match. Ayo silakan. Mabuk kau ya. Berani pakai waktu? Apanya? Berani pakai apa lagi ini? Match lagi. Buat apa coba kau kagak bisa buktiin kenapa? Tidak berani dia sudah. Terima. Kau kagak bisa buktiin kayak gimana? Dari tadi aku tonton udah 2 kali match ku kasih kamu. Ya kagak ada dalilnya Nabi Daud berzina. Di mana di Quran kayak gitu? Pencet tombol lari. Coba. Zong, masalahnya zong. Oh tuh 5.365 menuliskan Edis Zong. Ditolak. Iya, kalau aku kasih 2 match, kagak ada dalilnya Nabi Daud berzina. Berapa orang di situ yang nonton, Sob? 5.000. Zong katanya kamu. 5.000. Di sini 3.000. Zong katanya kamu tuh. Artinya ada 8.000. Dengar. Artinya ada 8.000 yang nonton. Zong, ya. Di depan hadapan 8.000, Yusuf PA lari terkencing-kencing. Aku masih ada di sini. Kagak ada sejarahnya aku lari sama kamu, kagak ada. Ya, kagak bakalan ada sejarahnya aku lari. Macet. Kejang. Membuktikan gimana? Kejang. Oke, aku kasih 1 match lagi, sebutkan dalilnya, oke? Oke, 5 menit saya bicara ya. Oke. 5 menit saya bicara ya. Kita lihat ya. Baik. Ada nggak dalilnya bahwa Al-Quran menciplak Bible? Nabi Daud berzina di mana dalilnya di Quran? Silakan. Sudah belum? Di mana dalilnya Nabi Daud berzina? Silakan. Sudah belum? Sudah belum? Udah. Sebutin dalilnya dulu. Di mana ayatnya? Ya, baik ya. Jadi gini. Kalau Yusuf minta tulisan berzina, jawabannya tidak ada. Tapi yang kita bahas di sini adalah Allahu Akbar. Terima kasih kisah. Terima kasih. Ya Allah, Nabi Daud orang benar ya Allah. Jangan sampai ada tuduhan beliau berzina ya Allah. Terima kasih Des. Ya, terima kasih. Terserah kau mau ngomong apa lagi, terserah situ ya. Ya, terserah kau. Aku tutup. Pencet tombol lari. Aku tutup mic. Kau habiskan waktunya ya. Ya Allah, alhamdulillah akhirnya diakui juga. Sob, pencet tombol lari, Sob. Pencet. Akhirnya saudara-saudara, dia melarikan